Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu sakitnya Bung Karno. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasakusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Isu selanjutnya yaitu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaan di daerah tidak jalan, sehingga menimbulkan gesekan antara petani, penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA. Melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Maka terjadilah peristiwa yang menonjol dalam rangka ini, antara lain adalah peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan adanya peristiwa di Klaten yang disebut sebagai aksi sepihak dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam, ya Islam dalam artian tidak hanya NU ya, ada juga Muhammadiyah dan Persis dan ormas-ormas Islam lainnya, itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan provinsi-provinsi lain yang juga terjadi hal demikian. Yang ketiga adalah faktor Malaysia. Negara Federasi Malaysia yang baru dibentuk tanggal 6 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI. Hal ini menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S atau Gestok, ya, artinya gerakan 1 Oktober, dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, dan memaksa untuk menginjak Garuda. Amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan Presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk mengganyang Malaysia ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Mengapa? Jadi satu pihak, Letnan Jenderal Ahmad Yani itu tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut. Sedangkan di pihak lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik Indonesia. Jadi ada gesekan di antara Angkatan Darat, ya. Ahmad Yani tidak setuju, sedangkan Nasution setuju. Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah, karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia. Padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya, contohnya waktu melawan kolonial Belanda ya, dan Jepang. Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di autobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya mengganyang Malaysia. Inilah kata-kata Soekarno. Soekarno adalah seorang individualis, manusia yang congkak dengan suara batin yang menyala-nyala.
manusia yang mengakui bahwa ia mencintai dirinya sendiri tidak mungkin menjadi satelit yang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun juga dan tidak mungkin menjadi boneka. Di lain pihak, PKI menjadi pendukung terbesar gerakan Ganyang Malaysia yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. Ya, nekolim itu singkatan dari neokolonialisme, singkat nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi, motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis. Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnya lah yang menghadapi keadaan yang buruk. Mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman. Ditambah hubungan internasional PKI dengan partai komunis di dunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta, Beijing, Moskow, Pyongyang, dan Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung. Karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB tanggal 7 Januari 1965. Dari sebuah dokumen rahasia Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA yang baru dibuka yang bertanggal 13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindas tegas mereka. Namun ia juga menegaskan bahwa suatu waktu giliran PKI akan tiba. Soekarno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu. Untukku Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang." Itu ucapan Soekarno saat itu. Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki upaya tersebut, gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. Partai Komunis Indonesia dituduh sebagai dalang utama dari gerakan tersebut. Sebagai konsekuensi, mereka menjadi target pembasmian yang berujung pada genosida. Banyak organisasi mancanegara yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di tahun 65 adalah pelanggaran akan hak asasi manusia berat. Selain dari pertanyaan siapa dalang di balik gerakan yang berujung pada pembantaian tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan apa yang melatar belakangi gerakan G30 yang berujung pada genosida. Contohnya, sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif yang baik untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno karena posisinya yang relatif sudah kuat dalam pemerintahan, melainkan hasil dari pertentangan internal di dalam tubuh militer Indonesia dan hubungan yang kompleks bersama PKI. Faktor inilah yang kemudian menumpuk dan berujung pada malam berdarah tersebut. Dalam video kali ini, kita tidak akan mencoba untuk menjawab siapa dalang dari peristiwa tersebut, melainkan kita ingin menjelaskan kondisi pemerintahan Indonesia dan sejarah hubungan antara berbagai aktor yang di kemudian hari akan terlibat di peristiwa G30 SPKI.
Sebelum peristiwa G30S PKI, ada hubungan yang kompleks di antara tiga aktor utama, yakni Angkatan Bersenjata Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno. Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden. Setelah itu, Indonesia harus menghadapi berbagai agresi militer dan situasi perang dingin di mana praktik perang proksi menjadi kian semarak. Maka dari itu, Soekarno memerlukan alat negara yang dapat segera digunakan untuk operasi militer yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Sebagai orator yang ulung dan pemimpin yang berkarisma, Soekarno mampu menggalang dukungan dari berbagai masyarakat untuk mengambil bagian dalam mempertahankan negara. Hanya saja, militer Indonesia kala waktu itu masih terbagi menjadi beberapa macam. Harold Crouch dalam bukunya Military and Politics in Indonesia menjabarkan 3 macam militer di Indonesia pada kala itu. Di satu sisi adalah mereka yang mendapatkan pendidikan militer profesional dari kaum penjajah seperti Belanda dan Jepang. Dan di sisi lain, dan yang paling banyak jumlahnya, adalah kelompok gerilya yang dibentuk di daerah-daerah, kadang secara informal dan spontan. Kelompok-kelompok gerilyawan ini cenderung menganut karakteristik yang khas dari daerahnya masing-masing dan dapat memiliki aliansi kepada lebih dari satu organisasi atau laskar. Karena keragaman dalam tubuh militer di Indonesia, baik dari keragaman latar belakang dan kurangnya persatuan ideologi yang kuat, konflik antara institusi bahkan di dalam militer sekalipun kerap terjadi selama sejarah Indonesia. Contohnya, pada tanggal 3 Juli 1946, beberapa perwira menculik Sultan Syahrir yang dianggap terlalu mengalah terhadap Belanda. Pada tanggal 15 Februari 1958, peristiwa PRRI Permesta terjadi, di mana militer kembali lagi saling berseteru dan berbagai macam peristiwa lain. Gesekan-gesekan dalam tubuh militer ini tidak menghilangkan pentingnya keberadaan mereka. Mereka terbukti menjadi alat pertahanan yang cukup tangguh dan memiliki hubungan yang erat dengan Soekarno. Hanya saja, pertahanan bukanlah satu-satunya fungsi dari militer Indonesia pada saat itu. Militer juga aktif terlibat dalam politik, baik dalam badan pemerintahan maupun perusahaan milik negara. Prinsip ini dinamakan sebagai jalan tengah, di mana militer tidak akan mengambil alih seluruh politik di Indonesia, tetapi juga tidak akan terlalu apatis. Menurut Harold Crouch, hal ini dimungkinkan karena lemahnya pemerintahan parlementer di Indonesia dan ketidakstabilan politik. Hubungan antara Soekarno dan militer semakin menguat pada periode demokrasi terpimpin. Namun, Soekarno juga mewaspadai untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan militer, karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung pada mengurangnya pengaruh dari Soekarno. Soekarno harus memiliki faksi lain yang setia pada dirinya, yang dapat menyeimbangkan pengaruh militer. Dan aktor tersebut adalah Partai Komunis Indonesia. Kemampuan terbesar Partai Komunis Indonesia bukanlah kemampuan berperang, namun kemampuan menggalang dukungan massa, terutama dari pekerja dan petani. Para pemimpin PKI menyadari bahwa doktrin materialisme historis dalam komunisme tidak dapat diterapkan di Indonesia karena masih lemahnya kelas proletariat dan kelas borjuis. Selain itu, PKI tidak memiliki kekuatan senjata yang dapat menandingi militer. Alhasil, PKI lebih memilih jalan damai untuk mengambil kekuasaan dan ideologi yang lebih fleksibel untuk diterapkan di kondisi sosial Indonesia. Dengan memiliki hubungan dengan Soekarno dan menyuarakan narasi nasionalisme, PKI mendapatkan legitimasi yang semakin meningkatkan statusnya di masyarakat. Hal ini bukan berarti PKI tidak mengalami konflik. Demi memperkuat basis dukungannya, PKI juga mengejar strategi front persatuan yang luas antara kelas buruh, kaum tani, borjuis kecil kota, dan borjuis nasional yang bersendikan persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan kelas buruh. PKI juga harus menjalin hubungannya dengan partai yang dibuat oleh Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia. Hanya saja, PNI memiliki basis pendukung yang berwatak konservatif dengan kebudayaan Jawa yang kuat. Terlebih dari itu, PKI dan militer juga pernah terlibat dalam konflik di masa lalu. Dan perbedaan ideologi di antara mereka semakin meninggikan persaingan ini. Inilah kondisi politik di Indonesia pada saat itu. Soekarno memiliki 2 pilar yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, militer sebagai alat pertahanan dan aktor dalam politik dan ekonomi di Indonesia.
Dan di sisi lain, ada PKI yang memiliki basis organisasi dan dukungan massa yang mampu memperkuat posisi Soekarno. Soekarno, sebagai pemimpin bangsa, harus menyeimbangkan kedua pilar tersebut. Apabila satu mulai lebih kuat dari yang seharusnya, mereka dapat perlahan-lahan mengambil kekuasaan dari Soekarno, bahkan melenyapkan pilar yang lain sepenuhnya. Ada dua contoh peristiwa yang hampir saja mengganggu keseimbangan ini. Pada peristiwa Trikora, mobilisasi militer sangat diperlukan untuk operasi perebutan Papua. Alhasil, kedudukan militer meningkat pesat, terlebih dengan dibentuknya Komando Tertinggi atau KOTI yang diketuai oleh Soekarno dan Jenderal Nasution sebagai wakil panglima. Untuk menyeimbangkan kekuatan militer, Soekarno menunjuk Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat karena Ahmad Yani dinilai lebih setia terhadap dirinya. Selain itu, dia mulai menghilangkan hukum darurat militer seperti pada saat kejadian Trikora. Hal ini mulai berubah pada saat kejadian Dwi Kora. Kali ini, posisi PKI lebih melesat dengan narasi anti-imperialisme barat dan menggerakkan massa untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Meskipun demikian, PKI masih memiliki posisi yang tidak sekuat militer dalam hal persenjataan dan masih sangat bergantung dari perlindungan Soekarno. Ketika kesehatan Soekarno semakin jatuh, PKI semakin khawatir bahwa tanpa Soekarno, militer Indonesia dapat mengambil alih pemerintahan. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam untuk mengoleksi informasi mengenai gerak-gerik militer yang berhubungan dengan PKI dan menarik simpati tentara Indonesia pada teori Marxisme dan komunisme. Selain itu, PKI juga menyarankan membentuk Angkatan Kelima yang akan terdiri dari pasukan pekerja dan petani yang dipersenjatai untuk membantu operasi militer. Proposal ini bahkan mendapat dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok yang menjanjikan 100.000 keping senjata ringan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima, namun ditentang oleh militer. Alih-alih memperkuat kedudukan PKI, hal ini justru mempertajam persaingan antara keduanya. Ketegangan ini semakin meningkat ketika terdengar kabar dari Biro Khusus bahwa terdapat sebuah dewan jenderal yang berupaya untuk melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965. Meskipun keberadaan dewan jenderal tersebut masih dipertanyakan, hal inilah yang memicu G30S PKI. Ada beberapa versi akan kejadian ini. Kita semua sudah mendengar versi di mana PKI merespons kabar tersebut dengan membuatnya seolah-olah sebagai konflik internal dalam TNI dan menghentikan upaya Dewan Jenderal tersebut dengan mempengaruhi bagian lain dalam militer untuk menangkap mereka. Meskipun pada akhirnya upaya tersebut berakhir dengan bencana. Namun ada juga pakar sejarah seperti Benedict Anderson dan Ruth T. McVeigh yang menganggap bahwa kudeta tersebut memang lebih berasal dari konflik internal Angkatan Darat, terkhususnya dari divisi Diponegoro yang merasa ditelantarkan oleh pimpinan militer pusat baik secara ekonomi maupun secara moral. Dan masih banyak perdebatan yang tak kunjung terjawab.